Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali karena kita bisa kembali berjumpa dalam program UMJ Talks bersama dengan saya Vini Auliani. Dimana di program UMJ Talks ini kita akan membahas semua tentang mahasiswa dan mahasiswi UMJ, dari mulai prestasi mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, hingga bisnis-bisnis mahasiswa dan juga kegiatan yang penuh dengan prestasi lainnya yang diraih oleh mahasiswa UMJ. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai membangun generasi muda berdaya melalui konten edukatif bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu adalah Fayaza Zakaria yang merupakan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 5. Langsung aja nih kita sapa Fayaza. Assalamualaikum Fayaza. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya Fayaza ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih Fayaza ya mau berbagi sharing-sharing inspirasi dengan teman-teman. Memberikan kesempatan untuk aku. Iya, sama-sama. Nah, Fayaza ini atau biasa disapa Faya aja ya. Faya, baik. Faya ini juga membangun adalah founder ya sebuah komunitas yang berbagi hal-hal yang positif ya melalui konten edukatif yang namanya itu adalah Nabastala Semesta ya. Ini keren banget nih. Jadi masih kuliah semester 5 tapi udah jadi seorang founder ya. Founder komunitas sharing hal positif dari konten edukatif. Nah, boleh cerita dulu nih Faya, apa sih yang menjadikan motivasi kamu nih terinspirasi nih mau membentuk sebuah komunitas itu tadi yang namanya Nabastala Semesta ya. Ya gimana tuh? Mungkin aku ceritain dulu kalau dari awal ini Nabastala Semesta ini atau biasa dipanggilnya Nabas. Nabas ini aku bangun bersama beberapa rekan aku. Kita tuh awalnya berdelapan foundernya, jadi aku salah satu foundernya. Motivasi kita ini tumbuh dari keresahan sederhana sebenarnya, karena waktu itu isunya itu anak muda yang merasa kalau pendidikan itu terbatas. Sementara kita percaya dan kita mau memberikan perspektif untuk anak muda kalau misalkan pendidikan itu tidak tidak terbatas dan bisa diraih setinggi-tinggi mungkin. Kalau misalkan dari filosofinya, Nabastala Semesta itu, Nabastala itu artinya langit. Langit. Bahasa apa tuh? Nabastala Semesta aku juga lupa sebenarnya. Nabastala Semesta ini tuh udah aku buat dari 5 tahun yang lalu. Dan yang mengusulkan Nabastala Semesta itu dari teman aku sebenarnya. Cuma artinya Nabastala Semesta itu, Nabastala artinya langit dan semesta artinya dunia. Filosofinya itu Nabastala itu langit yang menggambarkan cita-cita anak muda yang setinggi langit. Kemudian semesta itu artinya dunia adalah tempat kita berpijak saat ini. Nah, yang menjembatani antara langit dan dunia kita percaya adalah pendidikan. Jadi kalau bisa lihat dari bio kami, pendidikan itu adalah pilar tertinggi yang bisa berdampak untuk memberikan perubahan yang positif bagi individu dan masyarakat. Jadi kita percaya untuk merubah nasib anak-anak muda yang merasa kalau pendidikan itu terbatas dan di situ aja kita bisa lewat Nabastala ini kita mau memberikan perspektif baru. Kalau misalkan kita tuh mau membuka jalan, kita mau memberikan jalan, memberikan banyak perspektif dan banyak sharing-sharing edukatif agar mereka bisa percaya dan berani untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Keren banget filosofinya, komplit itu ya, dan semulia itu juga gagasannya. Jadi untuk bisa mengubah istilahnya itu nasib seseorang ya, itu adalah bisa ditempuh dari pendidikan. Dan juga Nabastala Semesta ini kan artinya juga memicu ya teman-teman semuanya yang masih bergelut di dunia pendidikan untuk bisa meraih cita-cita setinggi mungkin ya dengan pendidikan itu gitu. Nah, ini kan artinya semuanya nih bisa belajar ya, dan siapapun bisa belajar ini kan. Dengan cara gimana nih konten ini nih dibagikan melalui platform apa? Kita awalnya itu mulai dari Instagram dulu. Kita tuh berkarya dan kita membagikan sharing pengalaman-pengalaman kami, karena ini tidak muncul dari pengalaman orang lain, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena dari para foundernya ini, kita kebetulan punya cita-cita dan mimpi-mimpi untuk bersekolah di tempat-tempat yang jauh, dan kayak profesi-profesi yang mau kita kejar itu lumayan tinggi, dan kita mau membagikan prosesnya itu ke teman-teman sekalian. Dan kita tidak hanya membagikan dan sharing proses perjalanan kita, tapi kita juga memberikan wadah
untuk teman-teman yang lain di luar Nabas Salah Semesta untuk berbagi perjalanannya mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke perguruan tinggi ini, kita memberikan wadah di platform yang kita di Instagram, kita memberikan wadah berupa segmen yang berbeda-beda tentunya. Setiap segmen itu punya tupoksinya masing-masing. Salah satunya mungkin bisa aku kasih tahu, segmen kita ada namanya TUAB. TUAB yang kepanjangannya itu To University and Beyond. Dari TUAB itu kita memberikan wadah untuk teman-teman untuk sharing perjalanan mereka biar bisa lolos perguruan tinggi, bisa lolos perguruan tinggi di luar negeri, bisa dapat beasiswa ini, beasiswa itu, biar followers kita itu bisa terbuka matanya. Kalau misalkan, wah ternyata ada jalan ini loh buat sekolah di sini, ternyata gampang banget loh aksesnya, biar mereka tuh nggak berpikir kalau buat mendapat pendidikan yang tinggi itu susah. Jadi itu bisa diraih ya, jangan berpikir susah terus, ternyata walaupun itu sulit tapi ada jalannya nih ya, jadi mudah gitu. Iya, jadi yang di-share konten-konten oleh Nabas Salah Semesta ini konten-konten edukatif yang seperti apa aja tuh? Konten-konten edukatif, kalau konten edukatif itu kita postingnya setiap minggu di weekly feeds kita di Nabas Salah Semesta di Instagram. Dan apa tuh Instagramnya? Nabas Salah Semesta. Nabas Salah Semesta digabung ya? Digabung. Nah, kita sekarang alhamdulillah sudah berkembang juga, nggak di Instagram doang, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok juga. Nah, kita berkarya lewat segmen di masing-masing platform itu berbeda-beda. Tapi base kita memang mainnya itu ada di Instagram, yang dimana kita setiap minggu itu berbagi konten yang bervariatif. Konten itu kita tidak hanya sharing tentang bagaimana seseorang untuk menempuh pendidikan yang tinggi, tapi kita juga memberikan wadah untuk teman-teman agar kita bebas berkolaborasi dengan teman-teman kita yang berprestasi dan sudah menapak di perguruan tinggi atau sekolah impiannya. Tapi tidak hanya itu, kita tidak hanya memberikan jalan, kita juga mempersiapkan mereka. Jadi tidak hanya menginspirasi mereka dari prestasi-prestasi kami atau prestasi-prestasi orang yang kita kolaborasi, tapi kita juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan kuliah tuh gimana, skill apa yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu diketahui tentang dunia kuliah atau dunia sekolah, apapun itu kita sharing dari hal-hal kecil sih, dari skill-skill yang perlu di master, habis itu apa saja sih dokumen yang perlu disiapkan seperti essay, motivation letter, kayak gitu-gitu kan awam banget ya kalau orang-orang mau sekolah di luar itu kan pasti nggak tahu ya. Nah di situ kita berbagi lewat ilmu yang kita tahu dan pengalaman yang kita punya dan riset yang kita cari tentunya. Oke, jadi di-spill nih ya semuanya, tips-tipsnya, apa yang harus dipersiapkan, terus jalurnya juga, kesempatan beasiswanya juga, dan kalau misalnya di luar negeri, di negeri ini mungkin seperti apa, negeri seperti apa, komplit ya. Keren banget nih ya, Nabas Salah Semesta. Oke, kita akan ngobrol lagi ya, Fayaza, tapi kita jeda sejenak, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi di acara UMJ Talks dan kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Fayaza. Baik, ini tadi keren banget loh ya Fayaza dengan ide dan gagasannya membangun sebuah komunitas tadi ya. Yang namanya apa tadi Fayaza? Nabas Salah Semesta. Nabas Salah Semesta gitu kan, yang menjembatani ini untuk siapapun yang mau untuk menempuh pendidikan ya, tentunya meraih mimpinya yaitu lewat jalur pendidikan ini difasilitasi nih oleh Nabas Salah Semesta gitu. Nah, Nabas Salah Semesta ini kan menggunakan tadi platform medsos ya. Yes. Nah, jadi programnya tuh apa aja tuh? Konten-konten yang di-sharing, tadi ada segmennya juga kan. Dari banyaknya konten yang kita rutin jalani setiap minggunya, mungkin aku sebutin yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten kita jalanin, karena beberapa tuh ada yang baru jadi gagasan, ada yang baru jadi ide, ada yang baru jalan gitu. Kita dari awal itu fokusnya di weekly feeds, kita posting di feedsnya setiap minggunya tentang konten edukatif yang kita sebarkan. Selain itu, kalau segmen-segmennya itu mungkin aku udah jelaskan sedikit tadi soal TUAB itu, To University and Beyond, itu kita memberikan wadah untuk teman-teman dan mungkin dari kita sendiri awalnya, dan kita juga open untuk orang-orang yang lain untuk membagikan perjalanan mereka, gimana caranya mereka bisa mencapai ke sekolah
impian mereka. Apa prosesnya, apa perjalanannya, apa tantangannya itu mereka bisa sharing lewat TUAP ini biar teman-teman yang lain bisa tahu duluan sebelum mereka mau menempuh perjalanan tersebut untuk menggapai ke sekolah yang mungkin sama gitu kan. Terus selain itu kita ada SDS atau Serahari di Semesta. Ini tuh ada setiap Jumat kita posting. SDS ini kita memberikan wadah sebagai wadah bagi teman-teman agar mereka bisa mencobakan kacamata baru. Jadi dari segmen yang kita posting setiap minggunya itu, SDS itu kita di take over oleh mungkin dari pihak Nabasalanya atau kita open untuk orang-orang yang lain untuk take over Instagram Nabasala Semesta untuk sharing daily life mereka sebagai mahasiswa di berbagai perguruan tinggi itu seperti apa. Sejauh ini kita sudah banyak kolaborasi dengan pelajar-pelajar berprestasi dari berbagai negara yang mereka pernah take over Sehari di Semesta itu ada yang udah dari sekolah di Australia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Cina. Mereka cerita mereka tuh di sana ngapain aja sih hari-hari, kelasnya tuh kayak gimana, cara mereka masuk ke sana tuh kayak gimana, lolosnya kayak gimana, senengnya kayak gimana, dan membagi kebahagiaan dengan tujuan menginspirasi teman-teman viewers, followers kita agar terinspirasi untuk menempuh pendidikan di luar ataupun di sini juga. Di sana gitu. ya. Jadi kita bisa ngelihat kehidupan mereka tuh di sekolah di sini kayak gimana, sekolah di sini kayak gimana. Jadi kan kalau viewers kita mungkin masih kecil-kecil, masih kayak SMA atau SMP, jadi bisa kelihatan gitu. Oh seru juga ya sekolah di sini. Jadi secepat mungkin kalian nonton segmen-segmen kita di Nabasala Semesta, mungkin semoga kalian bisa semakin terbekali biar bisa secepat mungkin tuh mikir aku kayaknya mau sekolah di sini deh, aku kayaknya mau sekolah di sini, aku sekolah di sini deh ya, sama gitu. ritme budayanya. Kan misalnya tadi yang sekolah di Jepang, oh ternyata orang kalau sekolah di Jepang gini ya, benar-benar tuh disiplinnya terjaga gitu kan, dan ternyata mandiri ataupun mungkin apalagi gitu kan yang menarik gitu hal-hal di situ. Jadi itu dalam bentuk konten ya. Dalam bentuk konten. Dalam bentuk konten yang disajikan di feed Instagramnya. Kalau Sehari di Semesta story. Oh story. Jadi di halaman Instagram kita ada highlightsnya. Jadi ada Sehari di Semesta di Cina, ada di mana, ada di Jepang, pokoknya bermacam-macam. Alhamdulillah karena dari internalnya Nabasala Semesta itu kita tidak berdomisili hanya di Indonesia. Jadi kita banyak yang sekolah di sini dan banyak sekolah di luar negeri. Jadi kita kaya akan perspektif untuk dibagi. Jadi teman-teman tuh bisa tahu gitu loh apa rasanya sekolah di sini, apa rasanya sekolah di sana. Jadi terbuka luas wawasannya. Oke, berarti udah ada yang berhasil nih ya dari konten-konten yang di-share sama Nabasala Semesta ini. Ada yang benar-benar berdampak nih, mereka berhasil sekolah di luar negeri gitu. Iya, awal dari satu doang yang mau sekolah di luar negeri sampai mereka berhasil dapat beasiswanya dan beneran terbang keluar. Tapi abis itu nambah dari sini kok ada lagi, kok di sini ada lagi, kok temennya dia ada lagi yang sekolah di luar. Kita sharing-sharing dong, pakai Nabas aja. Jadiin Nabas tuh sebagai wadah aja buat kalian tuh ngasih tahu ada jalur ini loh. Karena kan informasi-informasi kayak gitu tuh nggak susah gitu loh, dikuliknya tuh kita kalau mau cari beasiswa emang ada tantangannya karena mereka tuh nggak disebarluaskan, dan banyak program-program dari Kemendikbudristek kita yang nggak disebarluaskan, yang kita jadi nggak tahu, nggak aware gitu loh. Kita tuh harus kulik sendiri, harus cari tahu, harus tekun. Nah mungkin kalau dari pengalaman kita sendiri, akses-akses kayak gitu itu di-provide sama sekolah-sekolah tertentu. Iya, biasanya kalau dari pengalaman kita, sekolah-sekolah negeri tuh nggak ada aksesnya. Kita tuh nggak dikasih info kalau ada beasiswa ini gitu. Kalau sekolah negeri rata-rata seperti itu ya. Kalau misalkan aku dari sekolah aku gitu. Kalau misalkan teman-teman aku ada yang sekolahnya internasional, ada sekolahnya swasta gitu-gitu, mereka kebanyakan dapat aksesnya dari guru-gurunya yang sudah berpotensi gitu. Mereka sudah lulus dari luar negeri gini-gini, mereka jadi diajarin gitu gimana caranya buat menempuh pendidikan di luar negeri atau di sini, tapi menggunakan beasiswa apa yang memudahkan dari segi apapun, mau ekonomi atau apapun itu. Nah kayak gitu-gitu tuh nggak semua orang dapat akses yang sama kan dari setiap muridnya. Betul. Jadi kita menghadirkan Nabasala itu untuk menyamaratakan akses. Betul. Biar mereka tuh bisa dapat apa yang mungkin orang-orang yang punya privilege itu dapat. Gitu. Ini mulia banget berarti ya.
teman-teman di Nabastala ini kan jadi sharing. Tadi kan dari teman-teman yang dari sekolah internasional juga dapet tuh istilahnya bocorannya ya untuk tips-tipsnya nih agar lulus dapat beasiswa. Nah yang tadi bocoran. Di sekolah lain belum tentu dapat, tapi ini akhirnya dibagi ya, disebarluaskan, akhirnya mereka bisa dapat informasi yang sama gitu kan ya. Ya memang apa sih biasanya yang harus dipersiapkan gitu misalnya untuk dapat beasiswa, terutama untuk luar negeri itu apa tuh yang harus dipersiapkan? Harus jago apa aja dalam hal apa? Simpelnya itu pastinya kita kalau mau ke luar negeri harus bisa bahasa asing gitu kan. Contohnya tuh kita perlu bahasa asing, kita perlu tes IELTS atau TOEFL, ada skornya juga kan, skor minimal. Terus nanti kita harus bikin esainya, harus bikin motivation letternya, kan kayak gitu-gitu sepertinya awam banget. Motivation letternya tuh ya. Motivation letter kayak gitu kan awam dan gak diajarin oleh banyak sekolah, hanya sekolah-sekolah tertentu yang ngasih tahu kayak bikin motivation letter, bikin esai itu kalian perlu loh skillnya. Skillnya itu bermanfaat banget buat kalian. Kalian tuh harus bisa nulis, harus bisa mengekspresikan, harus bisa membuktikan ke perguruan tinggi yang kalian tuju kalau kalian itu berhak punya meja di sana. In English tuh biasanya kan. In English biasanya. Kalau untuk dalam negeri, beasiswa dalam negeri in English juga atau bisa beasiswa dalam negeri itu biasanya kan prestasinya nggak nentu ya. Misalkan beasiswa Indonesia Maju, mereka ngelihat kalau anak-anaknya ini punya prestasi olimpiade atau enggak. Nah kayak gitu-gitu kita nggak bisa semerta-merta cari beasiswa ternyata kualifikasinya kita nggak memenuhi gitu, ternyata mereka nyarinya anak olimpiade gitu. Atlet yang jago tapi kalau misalkan kita bisa lihat di Nabastala dengan konten-konten yang kita cari, kita bisa mempersiapkan nanti kamu kalau mau kuliah di sini ada beasiswa ini, dan nanti di beasiswa ini kamu harus mempersiapkan ini. Jadi bisa sedini mungkin harus dipersiapkan. Jadi kalian aware-nya tuh semakin cepat gitu, semakin cepat dan bisa semakin matang gitu mempersiapkannya. Hal-hal kecil kayak gitu kita pengen membantu teman-teman untuk mempersiapkan. Iya, jadi kayak kakak online bimbel ya, kakak tingkatan yang gratis lagi. Membantu bimbel gratis lagi ya. Ini keren banget sih. Nah kalian tuh sebenarnya ada berapa orang sih? Tapi boleh disimpan dulu ya. Oke. Karena untuk Nabastala ini kan tadi ada yang butuhkan informasi, terutama tadi ada yang dari Australia juga, dari tempat lain juga. Ini berapa orang sih sebenarnya di balik layar Nabastala Semesta ini? Kita akan jeda sejenak, kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, Fayaza, jadi di balik layar Nabastala Semesta ini ada berapa orang sih? Siapa aja nih mereka nih? Aku mendirikan bareng-bareng teman-teman aku Nabastala ini dari tahun 2020 atau 2021. Kita ini awalnya berdelapan ini yang sekarang menjadi foundersnya. Jadi aku nggak sendiri menjadi founder Nabastala ini. Berdelapan ini kita sudah karena kita mulainya dulu pas SMP ya, sekarang di kuliahnya ini udah berpencar ke berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional. Ada yang di satu aku di UMJ, terus ada yang di Australia, ada yang di Turki, ada yang di UGM, ada yang di UB, UPI, FK UIN, sama UI ada juga. Jadi kita benar-benar gak ada yang satu kampus. Nah dari berdelapan ini awalnya mulainya emang karena dari kita punya satu gagasan aja, satu tujuan dan satu ide yang sama, dan kita sama-sama pengen komit punya wadah dan punya komunitas yang saling mendukung akan hal itu untuk memperbaiki sistem pendidikannya lah ya, untuk menyebarluaskan info-info mengenai beasiswa pendidikan atau peluang dari bidang pendidikan untuk teman-teman yang lainnya. Tapi dari berdelapan itu alhamdulillah kita berkembang, semakin lama semakin kayak awalnya semuanya kita kerjain sendiri, dari hal yang desain, menulis, dan partnership lain-lain, kita berkolaborasi dengan lain-lain. Itu tadinya kita berdelapan doang, tapi alhamdulillah sekarang kita mulai expanding, kita mulai open recruitment beberapa kali, hingga saat ini ada 25 active members of Nabastala Semesta yang dibagi ke 4 departments. 4 departments ini kita bagi jadi social media department, content research department, creative design department, sama public relations department. Mereka, keren banget gitu. Dan mereka tuh udah mulai ini ya, jalan jadinya berbagi tugas ya, dengan tambahan tadi 25 orang yang aktif itu tadi ya dari jadi pengembangan. Kerasa banget perjalanannya tuh kayak kalau dilihat dari dulu
aku yang ngerjain sendiri, kita berdelapan ngerjain sendiri. Sekarang kita kayak ngoper tugasnya, ngoper tugasnya dan kita ngoper mimpinya gitu. Kita pengen ngerangkul teman-teman yang sekarang udah aktif beroperasi di belakang Nabastala Semesta ini biar punya satu visi sama kita, foundersnya ini, sehingga Nabastala sekarang dan kedepannya semoga bisa menjadi komunitas yang benar-benar bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beroperasi di latar belakang dan di luar Nabastala Semesta. Keren banget sih. Dan kalian ini kan semuanya kan sukarelawan ya. Tadi kan memberikan saya dengan gratis gitu kan. Jadi visi misi terbesarnya apa sih? Dan kalian juga bisa mengajak, tadi ada tambahan anggota 25 orang yang juga udah mulai ikut aktif untuk mendeliver lah ya tujuan gitu. Target besarnya, divisi besarnya untuk diri kalian semua sama Nabastala apa sampai kalian mau nih membuat Nabastala, sharing tentang berbagi info dan itu semuanya juga dengan tulus gitu kan ya. Iya, gimana? Ya, Nabastala Semesta itu kita bangun tentunya tadi sudah aku jelaskan ya, kita tujuannya mau membuka jalan buat teman-teman yang kekurangan akses dalam pendidikan. Sebenarnya dari satu tujuan itu masih bertahan sampai sekarang itu sesuatu yang besar buat kita. Karena kita sampai sekarang tuh masih menjaga konsistensi kita dalam berkarya dan membuka jalan untuk teman-teman yang kekurangan akses dan kekurangan informasi, dan kita senang aja gitu, senang berbagi perspektif, senang berbagi pengalaman, senang berbagi cerita, senang menjadikan Nabastala tuh wadah yang bermanfaat untuk semua orang. Dan mungkin kita sejauh ini mikirnya mah nanti 10 tahun kemudian mungkin jadi NGO internasional. Amin. Pengen yang benar-benar berdampak, pengen benar-benar bisa memberikan dampak positif, pengen bikin perubahan positif untuk pendidikan di Indonesia specifically. Mimpi kita sih cukup itu aja gitu. Ya. Kita insya Allah kalau dengan niat yang tulus gitu ya, dengan tujuan yang tulus, kayak kita cuma niatnya baik kok kayak gini, insya Allah hal-hal besar atau kesempatan-kesempatan besar kan pasti insya Allah datang. Iya. Amin ya. Jadi NGO internasional yang berdampak. Amin. Untuk semuanya, banyak kalangan di dunia dan juga di akhirat ya. Karena ini insya Allah juga bisa jadi amal jariah teman-teman semua ya. Karena berbagi informasi untuk teman-teman yang nggak mendapat akses khusus tersebut tadi. Apalagi kalau dilihat dari tujuan kita dari awal tuh kita nggak ada keinginan untuk dapat profit gitu dari Nabastala tuh. Kita karena emang senang punya komunitas yang kita sama tujuannya, sama visi misinya, kita senangnya ngapain, ngobrolnya tuh nyambung banget, terus punya visi misi yang sama-sama pengen bermanfaat buat untuk orang-orang, untuk semua orang yang kekurangan akses atau kekurangan secara finansial atau apapun itu, kita pengen berbuat baik aja gitu. Kayak karena kita seneng ngelakuinnya dan alhamdulillah konsisten sampai sekarang, kita alhamdulillah sejauh ini sih kesempatan-kesempatan besar bisa hadir aja gitu dengan kita cukup punya niat itu gitu. Dan mempertahankan konsistensi gitu. Apa tuh kesempatan besarnya? Apa pernah ada menjalin kerjasama dengan pihak lain itu misalnya yang menguntungkan gimana? Mungkin aku bisa cerita sedikit tentang salah satu kerjasama yang pernah kita jalankan oleh perusahaan kementerian, bisa dibilang Kementerian Pendidikan di Korea. Namanya Latitude Corporation. Kita di reach out tiba-tiba sama mereka karena mereka melihat konsistensi kita dalam berkarya dalam konten Nabastala, dan kita kan Nabastala itu kontennya memang bilingual ya, ada yang setiap feed, setiap konten yang kita sebar itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Jadi mungkin kena gitu loh organisasi yang di internasional itu kenapa. Dan kita karena ngelihat engagementnya juga, ngelihat audiens kita tuh kebanyakan dari mana sih, ternyata ya orang-orang ada yang notice aja gitu loh, ada yang sadar, wah ada kita, dan bisa-bisanya kayak langsung ngajak kerjasama. Nah dari perusahaan Korea ini yang Latitude Corporation ini, kita mereka itu lagi developing sebuah website untuk membantu mahasiswa untuk mengatur road trip perjalanan mereka mempersiapkan perkuliahan. Jadi website itu mereka hadir untuk jadi alat agar mereka bisa pakai untuk mengatur semua persiapannya, semua berkas-berkasnya, semua progresnya. Jadi website itu mereka buat untuk membantu mahasiswa specifically di internasional. Nah mereka ngajak kita untuk jadi
kolaborator untuk jadi web developernya. Jadi karena mereka mungkin ngelihat kita punya visi yang sama gitu ya. Jadi alhamdulillah itu sudah udah dijalankan dan sudah ada websitenya. Jadi dari perusahaan mereka itu sudah menghadirkan website yang namanya The Pond, kalau nggak salah namanya The Pond, yang kita tuh jadi salah satu web developernya. Jadi kita seperti itu sih kesempatannya sangat-sangat tidak terduga gitu. Iya, tidak terduga, nggak bahkan teman-teman nggak mencari ya, tapi kesempatan itu datang sendiri dan karena manfaat itu seperti keuntungan yang datang dalam sendirinya gitu loh. Kita ngelihat mereka datang ke sini menawarkan ini proyeknya seperti ini, kita koordinasi, kita kerjain bareng-bareng, kita kasih feedback dari kita tuh apa, keuntungannya mereka bisa dapat dari kita tuh apa. Dan sekarang websitenya udah berjalan, bagi mereka gitu kita bisa dapat keuntungannya sampai sekarang. Akhirnya keuntungan itu datang sendiri ya. Kita masih relasinya yang penting. Kita jadi juga punya relasi dari Korea gitu loh, dari perusahaan juga Korea, dan sekarang masih berjalan dengan baik. Relasi itu. Sekalinya dapat langsung dari luar negeri ya. Alhamdulillah banget ya. Keren. Nah, ini tantangannya apa nih ketika menjalankan ini? Apa tuh? Kalau tantangan sejauh ini karena kita base-nya Nabasala itu hybrid ya, kita belum ada beberapa project yang nyata, tapi kita yang dipertahankan konsistensinya itu kan konten dan berkarya lewat sosial media. Jadi karena sekarang apa-apa bisa dikerjain lewat laptop di mana aja dan kapan aja, alhamdulillah kalau persiapan untuk berkarya dan konten itu kita belum ada halangannya. Mungkin karena orang-orang yang beroperasi di belakang Nabasala Semesta itu tidak semuanya based on di Indonesia, ada yang di luar negeri, jadi kita tantangannya sedikit sih, tapi itu tantangan yang sangat ngaruh gitu loh buat perjalanan operasionalnya kita karena perbedaan time zone. Jadi di sana jam berapa, di sini jam berapa, jadi kita menemukan beberapa kendala kalau kita mau meeting, kalau kita mau brainstorming, kayak gitu-gitu, karena kita harus memperhatikan perbedaan time zone tersebut. Tapi insya Allah nggak jadi masalah ya, aman aja. Oke. Nah sekarang pesan-pesan nih buat pemirsa semuanya, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ yang bisa memotivasi nih untuk semuanya yang punya cita-cita tinggi dan ingin meraihnya, terutama juga untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Silakan. Oke, kesan-pesan dari aku yaitu jangan takut untuk berlangkah, jangan takut untuk ambil resiko itu, sesedikit apapun. Langkah kecil itu pasti berdampak besar di kemudian hari, dan jangan lupa untuk terus belajar dan berani untuk mengambil resiko-resiko yang besar, karena semuanya akan berdampak baik untuk ke masa depan. Dan jangan lupa kalau pendidikan itu tidak terbatas, tapi pendidikan itu seluas semesta. Baik, Masya Allah, keren sekali. Itu tadi poin pentingnya, pendidikan itu tidak terbatas, pendidikan itu seluas semesta, dan jangan pernah berhenti jadinya ya, untuk terus berusaha untuk meraih mimpi setinggi langit. Baik, terima kasih Fayaza atas inspirasinya. Sama-sama, sukses terus ya. Semangat ya. Semangat terus Kak. Ya, baik. Dan pemirsa TVmu, juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari sharing-sharing tadi yang disampaikan oleh Fayaza. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus maju, untuk terus melanjutkan pendidikan tinggi, karena pendidikan itu tidak terbatas dan seluas semesta tadi seperti kata Fayaza. Dan sekarang sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani, juga Fayaza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.